Perkenalkan, saya Artia Morenski, saya dari kampus D, prodi saya Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori administrasi uh, untuk modul ke-6 yang berisi materinya tentang konsep dan aplikasi good governance. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance adalah pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian konsep good governance itu apa sih? Konsep good governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Human interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan, baik kepentingan individu, kelompok, dan atau kepentingan masyarakat, nasional, dan bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi benturan. Selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip good governance itu ada partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, yang ketiga ada transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, yang keempat ada peduli pada stakeholder, yang kelima ada berorientasi pada konsensus, yang keenam ada kesetaraan semua warga, yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi, yang ke-8 ada akuntabilitas, yang ke-9 ada visi strategis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan permasalahan penerapan good governance itu. Yang pertama ada reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Yang kedua ada tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan. Yang ketiga ada masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur. Yang keempat, makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Yang kelima, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum. Yang keenam, ada meningkatnya tuntutan dalam pelimpah tanggung jawab, kewenangan, dan pengambilan keputusan dalam era desentralisasi. Yang ketujuh ada rendahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan aparatur, sistem kelembagaan atau organisasi, dan ketata laksanaan atau manajemen pemerintahan daerah yang belum memadai. Selanjutnya di sini ada konsep good governance itu ada tata pemerintahan yang berwawasan, yang kedua ada tata pemerintahan yang bersifat terbuka, yang ketiga ada tata pemerintahan yang mendorong partisipasi, yang keempat ada tata pemerintahan yang bertanggung jawab, yang kelima tata pemerintahan yang menjunjung supremasi, yang demokratis dan berorientasi, yang keenam ada berdasarkan profesionalitas, tata pemerintah yang cepat tanggap, yang menggunakan struktur yang terdesentralisasi, yang mendorong kemitraan, yang memiliki komitmen. Selanjutnya, ada alasan penting pelayanan publik dapat mendorong praktik good governance di Indonesia. Yang pertama ada perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholder yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Yang kedua, ada pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance yang melakukan interaksi yang sangat intensif. Yang ketiga ada nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good governance terjemah kan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik. Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan syarat dengan permasalahan. Next, ada kesimpulannya. Di sini kesimpulan good governance adalah semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbatas dari gerak-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam
Praktik penyelenggaraan good governance meliputi partisipasi, aturan, hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, efektif dan efisien, dan yang terakhir ada visi strategis. Yang ketiga ada penerapan good governance di Indonesia, sudah mulai terlihat perubahannya, namun masih ada kendala-kendala dalam penerapannya. Next, oke, sekian dari saya untuk presentasinya. Terima kasih.